ketika overload mohon izin, sekarang TPA kita umurnya hanya 5 tahun, otomatis operasional yang harus tambah. Siapa yang harus mengoperasionali? Apakah pemerintah? Yang bosan. Akhirnya warga. TPA kan ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup. TPA terdekat itu ada di Mojosari. Atau kita nanti diarahkan ke TPA regional yang ada di Lamongan. Pak Dwi, yang lain, yang saya hormati rekan-rekan masyarakat dari terdampak TPA Randegan. Setelah ini kita tadinya menjawabkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Persepsi antara masyarakat dan pejabat Pemkot, utamanya dalam rangka menindaklanjuti apa yang pernah kita sidak di Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah. Tadi sampaikan Ibu Ketua Komisi terkait dengan apa tujuan kita bertemu pada kita. Tidak tahu mobilnya Pak Yasir. Kemudian yang ketiga, bagaimana tidak lanjut terkait dengan adanya masyarakat yang merasa ada sebagian tanahnya yang masih belum tuntas terkait penyelesaian. Bagaimana pengelolaan sampah mulai dulu sampai sekarang, terus hambatannya apa dan sebagainya. Sehingga kalau memang nanti anggarannya ada Pak Yasa, yo tunggu truk lah si pakai. Beberapa ada tangannya Pak Haji atau sama Suwarno, kemudian ada Haji Darno. Mungkin kalau diambil ya bagaimana apa yang akan dilakukan. Itu Bu Ketua Komisi, kira-kira nanti kita sampaikan kepada mana Gus Ibul. Nah, Gus Ibul, moderatornya silakan dimulai. Oleh karena itu perlu solusi yang terbaik. Mungkin pengelolaan yang optimal, tapi pengelolaan tidak bisa tanpa biaya yang cukup. Kan gitu ya saya. Itu saja Bu Ketua, saya serahkan Pak Gus Ibul untuk menjadi moderator terkait dengan pertemuan. Monggo. Kepada Bapak sekalian, bahasa mohon izin. TPA Randegan, mohon izin Pak Wakil, Bapak Ibu sekalian, memang di TPA Randegan itu ada bank sampah induk. Harusnya yang masuk ke TPA ini hanya benar-benar residu. Dari 90 ton harusnya 20 ton maksimal tiap hari ini yang masuk ke TPA. Ini tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab warga, tanggung jawab pemerintah untuk memilah. Karena nyuwun sewu, yang masuk di TPA ini utamanya yang di pasar, yang di mana tuh sing ini cek Teropodo, Ngadul, ini nggak ada pemilahan. Jadi kita yang di TPA ini pure jagakno pemulung. Ini cuman ada berapa 15 atau 20 orang pemulung yang ada di atas. Yang tahun kemarin hanya 3, kita dari 90 ton awalnya setelah ada TPS 3R di 3 kelurahan yaitu Magersari, Purworejo dan Kedundung. Ini sekarang yang masuk di TPA itu sisa 60 ton. Kami berusaha menambah TPS 3R. Tahun ini insya Allah Kelurahan Wates akan operasional. Nah kalau menjaga TPS 3R tidak ada kesadaran dari kita semuanya, tidak ada kesadaran dari warga, ya beban itu akan menjadi berat di TPA. Ketika ngomong sampah ya mesti bau, nggak ada sampah yang nggak bau. Nah supaya nggak bau ya harus dari kita. Yang plastik ya dipilah, plastik sendiri, yang sisa makanan, sisa sayur ya sendiri, yang kertas ya sendiri, yang kotoran ya sendiri. Sekarang
Sekarang warga kita mulai dari sayur, plastik, sampai dengan ngapunten, dan di beberapa lingkungan kumuh tinja itu masuk. Ketika overload, mohon izin, sekarang TPA kita umurnya hanya 5 tahun. Ketika overload ditutup, buang sampahnya kemana? Karena ini ada di satu kota di Jawa Timur, TPA-nya ditutup oleh kementerian. Sudah nggak boleh ada TPA di satu kota itu. Akhirnya pemerintah kota itu harus naik bank ke kabupaten sebelah. Ketika naik bank ke kabupaten sebelah, otomatis operasional yang harus tambah. Siapa yang harus mengoperasionali? Apakah pemerintah yang bosan? Akhirnya warga yang tadinya tiap bulan bayar Pak gerobak cuman 10.000, yo harus bertambah. Taruh nih misalnya TPA Randegan ditutup, TPA Randegan ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup. TPA terdekat itu ada di Mojosari, atau kita nanti diarahkan ke TPA regional yang ada di Lamongan. Sekarang aja nggak ngapunten, kita lagi berbenah di pengelolaan sampah agar TPA kita ini tidak ditutup oleh kementerian. Makanya harapan kami ini di warga ini bisa menyelesaikan di sumber sampahnya. Nah, waktu itu overload akhirnya tadi kami ceritakan Pak Wakil Ketua, 2015 overload, tanah terdekat dengan TPA itu punyanya Bumi Indo. Akhirnya kita buang ke tanahnya Bumi Indo, kita bersurat ke Bumi Indo. Pemerintah kota bersurat ke Bumi Indo bahwa TPA Randegan overload. Kok waktu itu nih, ngapunten Pak Wakil Ketua, Bumi Indo tidak mau ruslat. Semenjak 2015 Kota Mojokerto sudah tidak punya TPA. Belum selesai kita disomasi sama Bumi Indo. Akhirnya bisa selesai itu di tahun 2023. Oh, akhir 2023. Butuh 9 tahun. Loh, kok lama? Karena ini yang beli tanah bukan kepala dinas dengan Bumi Indo, akan tetapi pemerintah kota. Ketika pemerintah kota, prosesnya juga panjang. Ada penilaian dari LJPP, dari ya intinya kita nawar itu enggak angger. Jadi ada istilah itu apresial. Jadi apresial penilaian. Jadi ketika nih yang punya sana mintanya per meter 1.000, tapi berdasarkan apresial 2.000, ya kita harus 2.000 apresialnya. Ketika yang bersangkutan minta 1.000, tapi apresialnya 500, ya sudah 500. Pemerintah nggak boleh dan nggak berani keluar dari hasil kajian apresial. Jadi kenapa waktu itu pemerintah kota bersurat ke Bumi Indo, karena tanah terdekat memang punyanya Bumi Indo. Jadi tidak ada niatan dari pemerintah itu sepondak. Yang paling dekat waktu itu punyanya Bumi Indo. Kita bersurat ke Bumi Indo dan berproses mulai 15 sampai dengan 2023 ini baru selesai. Yang lebih besar daripada yang waktu lampau nih, kan tadi disampaikan bapak-bapak bahwa dulu kok lebih baik daripada yang saat ini. Kemudian saya hanya ingin perhatian ke arah kesehatan masyarakat warga yang terdampak, Pak Yasa. Selama ini apakah sudah ada perhatian khusus, misal untuk lebih cenderung ke arah pencegahan kalau bisa. Jadi karena mau tidak mau itu sampah itu kan sangat berdampak ya, apalagi kalau radiusnya itu kan dekat gitu, jadi pasti berpengaruh pada kualitas udara dan juga kualitas air, mungkin kualitas udara dan sebagainya, sehingga kesehatan masyarakat di sana itu paling tidak itu kita ada perhatian, kata Pak
biasa. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Kalau ada yang nggak kotor, ada lampu dia mah.